A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bersama-sama berada di ruangan ini, tentunya ruangan virtual ini. Tentu ini semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada ahlul bait beliau para maksumin salamullah alaihim ajmain. Mudah-mudahan kita semua kelak memperoleh syafaat dari beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita, perkuliahan kita, dan kali ini kita masuk pada sesi yang ketiga, tentunya dengan materi yang sama, yaitu tentang fikih akhlak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai untuk masuk pada pembahasan satu persatu dengan tema-tema yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa ada beberapa tema yang kita angkat dalam perkuliahan ini. Tentunya sebelum kita menyampaikan lebih jauh, perlu kita tekankan bahwa di sini fikih akhlak ini adalah fikih dalam bentuk teori, bukan untuk kemudian dipraktekkan. Karena tentu dalam kaitannya dengan amaliyah praktis, itu tentunya dalam tradisi yang berkembang di ahlul bait itu dia harus merujuk kepada marja' masing-masing. Sehingga di sini yang kita sampaikan itu adalah sebuah upaya untuk mengenal lebih jauh tentang kajian-kajian fikih yang berkembang, tentunya bagaimana kita misalnya memahami ataupun menggunakan metode-metode yang diajarkan, bagaimana kita mengkaji, membahas sebuah pembahasan fikih. Dan kita pada kondisi ini hanya sebatas untuk mengenal, sehingga perlu sekali lagi saya tekankan bahwa ini adalah sebuah pengantar untuk kita bisa nantinya mengembangkan diri kita masing-masing untuk kelanjutan daripada kajian-kajian semacam ini. Nah, pada sesi yang ketiga ini kita akan membahas tentang takwa, ya. Takwa tentunya dalam tinjauan fikih. Nah, sebagaimana tradisi di dalam pembahasan sebuah kajian-kajian ilmiah, tentunya harus berangkat terlebih dahulu pada hal-hal yang sangat prinsipil dalam sebuah kajian yang sifatnya ilmiah ataupun logik. Itu tentunya akan selalu kita tidak terlepas daripada pembahasan definisi. Karena kalau jelas definisinya, maka akan berlanjut diskusi kita, pembahasan kita akan berlanjut dan akan berdasar dan berangkat dari definisi yang kita sepakati dan seterusnya. Nah, di sini tidak terkecualikan bahwa dalam kajian kita ini, pembahasan kita ini, kita akan coba mengemukakan sejumlah definisi yang berkaitan dengan takwa ini sendiri. Karena yang namanya takwa itu banyak sekali kita temukan definisi-definisi yang ditawarkan oleh sejumlah pakar, oleh sejumlah ulama-ulama kita. Nah, di sini kita akan sebelum masuk pada pembahasan definisi itu, tentunya sebagai pengantar, sebagai mukaddimah, di sini kita sebutkan bahwa
takwa itu tentunya merupakan istilah yang ya berkembang dalam budaya Islam, yang tentunya merujuk pada suatu bentuk kepedulian terhadap jiwa kita, terhadap segala tindakan kita, yang mana ya tepatnya telah dibahas secara luas dalam berbagai sumber. Tentu takwa ini merupakan salah satu konsep yang mendapat perhatian utama dalam Al-Quran, dalam riwayat-riwayat, dan seterusnya, sehingga kemudian membuka jalan baginya untuk dibahas dalam hadis, dalam tafsir, serta dalam berbagai bidang ilmu keislaman, khususnya dalam bidang irfan misalnya mistisme, dalam bidang etika, akhlak, juga dalam bidang fikih. Nah, takwa ini sebagai salah satu istilah kunci dalam Al-Quran juga telah dipertimbangkan dalam fikih, menjadi sebuah bagian, menjadi sebuah kajian dalam fikih. Tapi takwa sendiri tentunya ada dimensi etikanya di situ, ada dimensi moralnya. Tapi di sisi lain juga ada dimensi fikihnya. Karena kita kalau melihat, nanti kita akan coba kemukakan beberapa ayat-ayat Al-Quran itu kan menggunakan fiil atau kata kerja yang sifatnya perintah, bentuknya perintah di situ. Nah, dalam kajian fikih tentunya bentuk-bentuk semacam kata kerja yang perintah itu tentunya punya dimensi tersendiri, punya kajian tersendiri. Sebagaimana kita misalnya di dalam pembahasan usul fikih itu kita sudah jelaskan. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Nah, jadi sebagaimana yang diharapkan dari sisi naturalnya, yang namanya pembahasan fikih itu ya untuk memberikan kejelasan tentang takwa dalam penggunaan fikih, tentu telah dilakukan berbagai upaya untuk menyajikan pengertian, definisi, maksud daripada takwa itu sendiri. Nah, kita akan coba mengemukakan tentunya definisi-definisi yang dikemukakan oleh para pakar kita, para ulama kita, para fuqaha kita. Nah, di sini disebutkan bahwa takwa dalam sebagian besar sumber fikih itu, definisi takwa itu dikaitkan dengan definisi keadilan. Nanti juga mungkin kita akan bahas dalam sesi-sesi berikutnya tentang keadilan itu, tentang adalah itu juga dalam tinjauan fikih. Nah, banyak fuqaha terdahulu dari berbagai macam mazhab Islam berpandangan bahwa keadilan itu adalah suatu sifat jiwa yang kuat yang menggerakkan seseorang untuk selalu bertakwa. Dalam definisi-definisi selanjutnya terbentuk hubungan langsung antara takwa dan keadilan. Nah, ini kaitannya antara takwa dan adil ini, keadilan ini. Tentu teman-teman bisa merujuk kepada sumber yang kita sebutkan ini. Nah, definisi paling penting yang ditawarkan itu antara lain adalah bahwa takwa yang pertama adalah, artinya pengertian atau definisi takwa yang pertama dikatakan bahwa takwa itu adalah semacam sebuah tindakan yang menjauhi dosa-dosa besar dan kecil oleh seorang mukallaf, yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang tentunya si mukallaf ini itu sudah memiliki akalnya, itu sudah betul-betul anggaplah sebagai akal yang sempurna pada batasannya. Sebagaimana yang diyakini oleh para ulama imamiyah terdahulu seperti misalnya Syekh Mufid, Abu As-Salah Al-Halabi, dan seterusnya. Tapi ada juga definisi lain yang mengatakan bahwa takwa itu ya menjauhi dosa-dosa besar dan tidak memaksakan diri melakukan dosa-dosa kecil, serta tidak membiarkan dosa-dosa kecil itu mendominasi tindakan seseorang.
Nah, ini dikemukakan oleh Syekh Tusi ini. Kita bisa lihat kepada rujukan yang disebutkan. Nah, tidak cukup dengan itu bahwa dalam pandangan para fuqaha yang datang belakangan lah istilahnya, yang lebih menekankan pada nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlaki daripada takwa ini, sebaliknya kita dapat menemukan definisi-definisi tentang takwa yang tidak membedakan dosa-dosa itu. Jadi tidak ada perbedaan lagi, tidak ada pemilah-milahan, pengklasifikasian dosa besar, dosa kecil. Tapi ya di antara ulama itu seperti misalnya Muqaddas Ardabili mendefinisikan takwa sebagai apa? Sebagai sebuah tindakan menjauhi semua larangan dan menunaikan semua perintah. Jadi segala bentuk larangan itu kan tidak mencakup dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, tapi ya semuanya. Entah dosa besar, dosa kecil, itu juga merupakan larangan, bentuk larangan. Dan lebih dari itu bahwa seluruh perintah-perintah itu juga harus kita tunaikan. Ini definisi pengertian takwa yang dikemukakan oleh Muqaddas Ardabili di dalam kitab Zubdah al-Bayan itu. Tapi ada definisi yang dianggap paling penting yang ditawarkan di sini, yaitu bahwa pengertian takwa yang pertama adalah ya menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil oleh seorang mukallaf. Ini yang kita sudah kemukakan sebelumnya. Yang penting. Nah, itu hal yang ya tentunya sekali lagi saya sampaikan bahwa definisi-definisi itu terus berkembang ya. Terjadinya perbedaan-perbedaan di dalam mendefinisikan takwa itu sendiri tentu berdasarkan apa yang dialami oleh seorang faqih, seorang ulama. Tapi yang jelas bahwa ya, seperti yang kita sampaikan itu adalah di antara definisi-definisi itu, definisi-definisi tentang takwa. Nah, kita lanjut masuk pada tinjauan takwa itu. Kita tinjau, coba lihat ayat-ayat yang kemudian dikemukakan di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan takwa ini sendiri. Kita tentu banyak menemukan ayat-ayat yang berkaitan dengan takwa, dan itu perlu pengkajian serius terkait dengan takwa ini. Nah, coba kita lihat misalnya di dalam surah An-Nisa di sini ayat 1 dikatakan, kita potong saja ayatnya ini, di mana kita hanya sekedar mencontohkan, ada sekedar contoh di sini bahwa Allah berfirman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Ittaqu rabbakum. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Ya, untuk terjemahan bebasnya seperti itu. Ada juga ayat ya ayyuhan nas, ini ditujukan kepada umat manusia seluruhnya karena nas dia menggunakan an-nas. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Itu di dalam surah. Ayat berikutnya Al-Hajj ayat 1. Ada juga di dalam surah Luqman dikatakan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Nah, semuanya hampir sama. Nah, seruan-seruan semacam ini, apalagi misalnya di sini ittaqu, itu kan adalah bentuk fi'il amr, kata perintah, kata kerja perintah, bentuknya perintah.
Nah, kalau kita tinjau dari segi kajian usulinya, usul fikihnya misalnya, kita tahu bahwa kata perintah itu apa? Menunjukkan apa? Tadullu alal wujub. Kalau kita mau lihat seperti itu, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang diharuskan di situ, yang diwajibkan di situ. Nah, berdasarkan ayat-ayat semacam ini juga ayat-ayat berikutnya itu, kalau teman-teman perhatikan, di sini misalnya di dalam surah Al-Maidah ini ayat 35 dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Juga di dalam surah At-Taubah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ini kan hampir semuanya ini berkaitan dengan perintah menggunakan fi'il amr. Sehingga kalau kita mau lihat dari segi fikihnya, kita bisa mengatakan bahwa takwa itu merupakan sebuah perintah yang diharuskan, sebuah keharusan, di mana berdasarkan perintah itulah kita bisa mengatakan bahwa takwa itu adalah sesuatu yang wajib, yang dibebankan kepada seorang mukallaf. Ya, tentunya di dalam berupaya untuk menunaikan takwa tersebut, ya tentunya kita memiliki perbedaan kemampuan masing-masing si mukallaf itu. Sama halnya misalnya aqimus shalah, dirikanlah salat, itu kan perintah salat, sebuah kewajiban. Di sini ittaqullah juga sebuah kewajiban, sebuah taklif yang harus kita lakukan. Tapi di dalam menunaikannya itu kan masing-masing punya kapasitas yang berbeda-beda. Mungkin perintah sholat itu kepada Nabi dan Nabi melakukan sholat tersebut, tentunya kualitas daripada sholat yang dilakukan Nabi itu berbeda dengan kualitas sebagaimana selain Nabi. Demikian juga perintah takwa ini juga ditujukan kepada umat manusia, lebih khususnya lagi di sini kepada orang-orang yang beriman. Itu adalah sebuah perintah yang harus kita tunaikan. Nah, di dalam menunaikan takwa itu sendiri, dalam mengemban takwa itu sendiri, tentunya kita punya kapasitas masing-masing. Tapi kita tidak akan bahas itu. Yang kita bahas adalah bahwa ada begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan, yang mengisyaratkan tentang takwa ini, di mana ayat-ayat itu menggunakan kata kerja bentuk perintah. Nah, sebuah kajian fikih kan berangkat dari kajian-kajian redaksional semacam ini. Dia melihat kata per kata yang digunakan oleh sumber-sumber yang dijadikan sebagai referensi, ayat-ayat Al-Quran misalnya, atau riwayat-riwayat. Kita belum menyinggung riwayat-riwayat, kita hanya sekedar melihat ayat Al-Quran bagaimana dalam kaitannya dengan takwa ini. Nah, itu sepintas tentang ayat-ayat Al-Quran. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana takwa ini menjadi asas, menjadi dasar pengambilan sebuah keputusan hukum, apakah hukum tersebut itu menjadi wajib, menjadi mustahab, dan seterusnya. Nah, kita akan istilahnya menukil sejumlah apa yang disampaikan oleh para fuqaha. Nah, dalam beberapa sumber fikih terkadang ditemukan contoh-contoh yang istilahnya merujuk dan bersandar kepada ayat 2 surah Al-Maidah sebagai dasar hukum untuk istihbab, sebagai dasar hukum yang mustahab sejumlah perkara.
Misalnya hukum istihbab atau mustahab atau sunnah itu meminjamkan pakaian untuk melaksanakan sholat, di mana wastahabba lahu i'aratuhu li ghairihi li'annahu ma'unatun 'ala taqwa. Artinya dia mensunnahkan mustahab hukumnya meminjamkan misalnya pakaian busana kepada orang lain, ya tentunya li ghairihi li'annahu ma'unatun 'ala taqwa, itu sebagai tindakan ma'unah, pertolongan terhadap. Kan di dalam Al-Qur'an itu kan surah Al-Maidah disebutkan bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, ini takwa ini menjadi asas. Ini mungkin ya dari segi dilalahnya mungkin akan lebih jelas karena takwa itu sendiri yang menjadi asasnya. Apalagi ditambah dengan ayat-ayat sebelumnya itu ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Nah itu. Nah ini sebagai salah satu contoh bahwa dengan dasar takwa itu sesuatu itu dianggap mustahab, dianggap sunnah. Juga di sini dikatakan bahwa Muqaddas Ardebili menjadikan takwa itu sebagai dasar untuk ya pembuktian mustahab atau makruh sebuah perbuatan. Wa kadza istihbabul ijtinab an jami'il mustabahat wa sairil muharramat li'annahu minat taqwa. Demikian juga misalnya disunnahkan mustahab untuk menjauhi segala perkara yang sifatnya apa? Tidak jelas, syubhah, dan segala hal yang haram. Kenapa? Dasarnya apa? Li'annahu minat taqwa, karena sebagaimana yang kita kemukakan pada definisinya itu menunjukkan apa? Bahwa takwa itu adalah menjauhi segala hal yang diharamkan dan melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Muqaddas Ardebili ini. Juga dalam perkara misalnya memilih imam jamaah, jika terdapat misalnya 2 orang atau lebih yang memiliki kesamaan syarat-syarat, karena misalnya ketika memilih imam jamaah salat itu kita menemukan ada 2 orang misalnya, ya anggaplah misalnya dari sisi hampir semua sisinya itu sama. Nah, bagaimana mana kita yang harus pilih, lebih kita prioritaskan? Nah, di dalam melihat kedua imam ini kita dianggap bahwa dimensi takwanya itu harus dijadikan sebagai tolak ukur untuk memilih mana di antara keduanya yang istilahnya lebih pantas untuk jadi imam jamaah. Di sini misalnya, nah ini kita yang lebih takwa itu yang kita jadikan sebagai imam, di mana dikatakan misalnya Allamah Illi fa in tasawaw fi dzalika quddimal awra wal atqa. Ketika misalnya mereka itu sama dalam segala dimensi, dalam segala sisi, maka yang lebih didahulukan adalah orang yang lebih wara dan lebih atqa, lebih takwa. Jadi takwa itu menjadi tolak ukur di dalam menentukan mana yang kita jadikan atau angkat sebagai imam jamaah di dalam sholat. Terkadang keutamaan dalam takwa itu sendiri, ini kita masih membahas tentang ini. Takwa itu sebagai asas, sebagai tolak ukur misalnya. Sendiri diakui sebagai dasar keutamaan dalam fikih. Yang asal usul keutamaan ini adalah makna yang tampak dalam ayat ke-13 surah Al-Hujurat. Misalnya
menurut sebagian fuqaha dalam perkara seperti kepailitan, jika tidak mungkin memenuhi hak semua pemegang hak, maka takwa menjadi keunggulan dan prioritas untuk dijadikan tolak ukur dalam memenuhi hak tersebut. Wal atqa alat taqa alat taqi. Maksudnya adalah, anggaplah misalnya ada seseorang yang dia memiliki pekerja misalnya. Nah, seseorang ini tentunya dia harus memenuhi semua apa yang menjadi hak daripada pekerjanya ini. Tapi dia dalam kondisi dia tidak mampu untuk memenuhi semua pekerjanya itu. Nah, kira-kira siapa yang akan diprioritaskan di sini di antara pekerja-pekerja dia itu? Karena pilot misalnya bangkrut lah istilahnya. Ya jelas kalau memungkinkan untuk memenuhi ya dipenuhi. Tapi ketika kondisi misalnya dia tidak sanggup untuk memenuhi seluruh kewajiban dia, tanggung jawab dia untuk karyawan-karyawannya itu, maka di sini takwa itu menjadi ukuran, menjadi tolak ukur bahwa kalau orang yang paling takwa di antara mereka ini, maka itu menjadi prioritas. Kita harus lebih mendahulukan untuk memenuhi hak orang tersebut, karena melihat dimensi takwanya itu. Nah, ini menjadi dasar bahwa begitu pentingnya takwa tersebut. Nah, ini tentu beberapa contoh yang bisa kita sampaikan terkait dengan takwa ini. Jadi hal yang bisa kita jadikan catatan di sini, karena tentu kalau yang namanya kajian fikih akhlak ini masih menjadi sesuatu yang termasuk kajian-kajian yang sifatnya baru, yang kemudian berkembang pesat di akhir-akhir ini, dimana kalau saya sampaikan, informasikan bahwa ya meskipun di dalam pembahasan fikih itu, kalau kita melihat misalnya kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik misalnya, ya sedikit banyaknya mereka membahas secara sepintas, tapi tidak secara spesialis membahas khusus tentang fikih akhlak misalnya. Tapi di sela-sela misalnya ada istilah bahsul kharijnya, itu biasanya seorang faqih ketika dia memulai pembahasannya itu selalu diawali dengan tausiah-tausiah yang memiliki nuansa atau memiliki muatan moral, memiliki muatan akhlak, apalagi ulama-ulama akhlak. Sehingga kemudian, tapi di sisi lain dalam pembahasan kitab-kitab yang bermunculan akhir-akhir ini itu sudah secara spesialis membahas tentang tema-tema yang ada nuansa akhlaknya, yang tadinya dibahas di kajian akhlak itu kemudian dibahas bagaimana tinjauan fikih terhadap persoalan-persoalan ini. Sama seperti misalnya takwa ini, jadi mulai dikaji kembali, sehingga kita di sini tidak mengungkapkan lebih jauh tentang bagaimana misalnya kita menyarik sebuah kesimpulan bahwa takwa ini adalah sebuah kewajiban taklifi. Tapi kita coba mengisyaratkan bahwa ada ayat-ayat Al-Quran, ada fatwa-fatwa yang dikemukakan oleh ulama-ulama, di mana fatwa-fatwa itu berdasarkan atau berlandaskan nilai-nilai takwa itu. Karena persoalan takwa sehingga ada ulama mustahabkan sesuatu. Karena persoalan takwa ini
Sehingga ada ulama mengatakan bahwa itu yang harus diprioritaskan. Nah, kita lihat misalnya ayat-ayat Al-Qur'annya itu kan menggunakan hampir ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu taqullah, taqu rabbakum. Menggunakan ittaqu. Dan jelas-jelas di dalam pembahasan usul fikih itu kalau kita mau lihat kaji lagi selalu saja fi'il amr. Makanya ada pembahasan tersendiri awamir, babul awamir di dalam usul fikih. Ada babun nawahi. Nah, itu. Nah, jadi sekali lagi kita tidak akan, ini sebagai langkah awal kita untuk mengenal lebih luas tentang takwah dalam tinjauan fikih itu sendiri. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Insya Allah pada sesi-sesi berikutnya juga kita akan membahas tema-tema selanjutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.